Hai netizen plus 62, selamat datang di YouTube channel Box Talks by Genza, di mana semua isi buku ada di sini. Pernah nggak sih kalian merasa, kok pelajaran sejarah di sekolah itu-itu aja ya? Kerajaan Kutai kerajaan tertua, Majapahit menguasai Nusantara, proklamasi berjalan lancar. Ya ampun, itu ceritanya dari SD sampai SMA. Tapi, gimana kalau aku bilang, ada banyak banget fakta sejarah Indonesia yang nggak pernah masuk buku pelajaran? Bukan karena nggak penting, tapi karena, mungkin terlalu kontroversial, terlalu rumit, atau malah mengganggu narasi besar yang sudah dibangun puluhan tahun. Hari ini, aku bakal ngajak kalian membongkar arsip rahasia sejarah Indonesia. Siap-siap, karena sejarah Indonesia ternyata jauh lebih seru dari yang kita kira dan lebih menarik untuk kita telusuri bersama. Hai Talksilk, kita semua tahu cerita peristiwa Rengas Dengklok. Cerita di buku pelajaran selalu bilang, para pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk didesak memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, pernah nggak disebut siapa saja para pemuda itu? Nah, ini yang jarang banget diungkap. Salah satu tokoh kunci dalam peristiwa ini adalah Dipa Nusantara Aidit. Iya, DN Aidit, nama yang kemudian menjadi musuh negara nomor 1 sebagai ketua PKI. Tapi faktanya, menurut buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, karya Cindy Adams yang merupakan biografi resmi Bung Karno, Aidit adalah bagian dari kelompok pemuda yang bermarkas di Menteng 31. Kelompok Menteng 31 ini terdiri dari pemuda-pemuda radikal kayak Sukarni, Wikana, Charul Saleh, dan DN Aidit. Mereka adalah golongan muda yang gak sabar menunggu janji kemerdekaan dari Jepang. Tanggal 16 Agustus 1945 jam 3 pagi, para pemuda ini menjemput paksa Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, dan ditempatkan di rumah seorang petani bernama Jiao Kiesiong. Tujuannya, menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan mendesak proklamasi secepatnya. Jadi, DN Aidit, yang kemudian digambarkan sebagai pengkhianat, adalah salah satu aktor penting yang memastikan Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, bukan 24 Agustus. Ironis banget, kan? Wajar aja sih ini nggak pernah disebut di buku pelajaran zaman Orde Baru. Masa iya, tokoh PKI dapat tempat sebagai pahlawan proklamasi? Tapi ini fakta sejarah yang tercatat dalam biografi resmi Bung Karno. Sekarang kita lompat jauh ke belakang, ribuan tahun sebelum Indonesia merdeka. Selama ini, buku pelajaran selalu menyebut kerajaan Kutai abad ke-4 Masehi sebagai yang tertua. Tapi, gengs tahu gak sih? Penelitian arkeologi terbaru membantah ini. Kenal ini, Kerajaan Nansarunai. Nama kerajaan ini mungkin asing, karena dia cuma hidup dalam ingatan masyarakat Dayak Maanyan. Tapi menurut laporan penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin, di situs Candi Agung, Amuntai, ditemukan sisa arang yang melalui uji radiokarbon diperkirakan dari tahun 242-226 sebelum Masehi. Iya kalian gak salah dengar kok, 242 SM. Itu artinya apa Bang Messi? Artinya peradaban ini muncul jauh sebelum Kutai, abad ke-4 M, dan Tarumanegara, abad ke-5 M. Bahkan, di abad ke-7 Masehi, kerajaan Nansarunai ini disebut udah jadi pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Terus, kenapa nggak masuk buku sekolah? Pertama, minim bukti tertulis. Mereka mengandalkan tradisi lisan, nggak punya prasasti batu seperti kerajaan Jawa. Kedua, dihancurkan Majapahit. Tradisi lisan Banjar dan Dayak menyebut antara tahun 1355-1362, pasukan Majapahit menghancurkan Nansarunai dalam ekspansi politiknya. Ketiga, keterbatasan penelitian. Ekskavasi arkeologi di Kalimantan belum seintensif di Jawa atau Sumatera. Sejarawan Fridolin Ukur menyebut kerajaan ini sebagai pusat awal masyarakat Dayak Maanyan, yang kemudian memberi pengaruh pada terbentuknya identitas masyarakat Banjar. Bayangin, 242 SM. Itu zaman Perang Punisia antara Romawi dan Carthage. Itu zaman pembangunan tembok besar Cina. Dan di Kalimantan, udah ada peradaban maju. Keren banget kan? Sekarang kita bahas mitos yang paling sering beredar di internet. Di berbagai artikel online, sering banget disebut kalau kain merah bendera kita berasal dari tenda warung soto, kain putihnya dari spray. Dan,
Itu salah besar. Menurut Memoar Fatmawati dalam buku Catatan Kecil Bersama Bung Karno, volume 1, yang terbit tahun 1978. Pada Oktober 1944, saat Fatmawati hamil besar saat mengandung Guntur Soekarno Putra, datanglah seorang pria yang disuruh salah satu ahli propaganda Kekaisaran Jepang. Ia membawa 2 blok kain. Satu merah, satu putih. Fatmawati menulis, mungkin dari kantor Jawa Hokokai. Dengan kain itulah Fatmawati menjahit bendera menggunakan mesin jahit. Jadi, siapa mereka? Mereka bernama Hairul Basri sebagai pengantar dan kain itu dari Hitoshi Shimizu, Kepala Sendenbu, Departemen Propaganda Jepang. Tahun 1978, Hitoshi Shimizu diundang Presiden Soeharto ke Indonesia untuk menerima penghargaan. Dalam pertemuan itu, Fatmawati bercerita langsung bahwa kain bendera pusaka berasal darinya. Shimizu kemudian bercerita, kain itu diambilnya dari gudang Jepang di daerah Pintu Air, Jakarta Pusat, depan bekas bioskop Capitol. Pemberian kain ini terkait dengan pengumuman Perdana Menteri Koiso 7 September 1944, bahwa Jepang berjanji memberi kemerdekaan Indonesia, kelak di kemudian hari. Bendera ini pertama kali dikibarkan 17 Agustus 1945 oleh Latifendraningrat dan Suhut. Dan menurut Sukmawati Soekarno Putri, Fatmawati menjahit sambil sesekali terisak tangis, karena tak percaya Indonesia akhirnya merdeka. Jadi, bendera pusaka kita itu, hadiah simpati dari seorang perwira Jepang yang sangat mengerti perjuangan rakyat Indonesia. Unik banget, kan? Nah, yang ini bikin merinding. Tahu nggak kalau naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno sempat dibuang dan nyaris hilang selamanya? Menurut buku, 17 Fakta Mencengangkan di Balik Kemerdekaan Indonesia, karya Henry F. Isnaeni, 2015, kronologinya begini. Malam 16 Agustus 1945, setelah dirumuskan di rumah Laksamana Maeda, Bung Karno menulis konsep proklamasi di selembar kertas. Kemudian Sayuti Melik diminta mengetik ulang. Sayuti mengetik dengan tergesa-gesa karena waktu sudah menjelang dini hari, makanya hasil ketikannya agak miring dan gak rapi. Nah, setelah selesai mengetik, Sayuti menganggap naskah tulisan tangan Bung Karno itu sudah gak berguna. Buat dia, yang penting adalah versi ketikan yang resmi. Maka ditinggalkanlah naskah asli itu begitu saja di dekat mesin tik. Sayuti sendiri mengaku, saya kembali ke dalam ruangan ketik, naskah itu tidak saya temukan di atas meja. Saya beranggapan konsep tulisan Bung Karno itu telah hilang. Tapi untungnya, ada seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah yang melihat naskah itu terbuang di tempat sampah. Dalam wawancara, BM Diah bilang, saya melihat teks asli itu, kertas itu kemudian saya ambil, saya lipat baik-baik dan kemudian saya masukkan ke dalam kantong. Dan BM Diah menyimpan dokumen bersejarah itu selama 47 tahun, dibawanya kemana-mana, bahkan berkeliling dunia. Baru tahun 1993, dia menyerahkan naskah itu ke Presiden Soeharto. Sekarang naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno tersimpan di Arsip Nasional RI. Bahkan istri BM Diah, Herawati Diah, juga berjasa besar. Ia menerjemahkan teks proklamasi ke bahasa Inggris dan menyebarkannya ke pers luar negeri, sehingga berita kemerdekaan Indonesia mendunia. Bayangin, dokumen fondasi negara kita sempat nyaris jadi kertas yang tak bertuan, kalau nggak ada mata jeli seorang wartawan. Ini bukti betapa berharganya peran jurnalisme dalam menyelamatkan sejarah. Sekarang kita bahas soal suara. Setiap 17 Agustus, kita selalu mendengar rekaman bersejarah, suara Bung Karno membacakan teks proklamasi. Suara yang heroik, berwibawa, penuh semangat. Tapi rekaman itu bukan direkam tanggal 17 Agustus 1945. Suara yang kita dengar selama ini adalah rekaman ulang yang dibuat tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia. M. Jusufrono Dipuro, salah satu pendiri RRI. Beliau berpikir penting banget buat mendokumentasikan suara asli Bung Karno untuk generasi mendatang. Maka dia menghadap Bung Karno di ruang kerjanya dan meminta sang proklamator membacakan ulang teks proklamasi. Apa sebabnya harus rekaman ulang? Ternyata, pada hari proklamasi 17 Agustus 1945, alat perekam yang digunakan mati. Momen bersejarah itu tidak terekam sama sekali.
Tanpa inisiatif Jusuf Ronodipuro, mungkin kita tidak akan pernah mendengar suara Bung Karno membacakan proklamasi. Tapi ada catatan menarik. Rekaman ulang ini dibuat dengan peralatan modern dan kondisi studio, sehingga banyak yang menilai suaranya terdengar lebih datar dibanding aslinya. Frekuensi suara Bung Karno saat proklamasi asli diyakini lebih lantang, menggelegar, penuh semangat kemerdekaan. Yang terakhir, kita bongkar mitos terbesar sejarah Indonesia. Majapahit menguasai seluruh Nusantara. Di buku pelajaran, kita selalu lihat peta Majapahit yang membentang dari Sumatera sampai Papua, bahkan ke Thailand dan Filipina. Keren banget, kan? Tapi ada teori kontroversial dari Profesor Hasan Jafar, arkeolog dan epigrafi Universitas Indonesia, penulis buku Masa Akhir Majapahit, Girindrawardana dan Masalahannya. Menurut Profesor Hasan Jafar, Majapahit tidak pernah menguasai Nusantara. Beliau dengan tegas menyatakan, itu omong kosong. Tidak ada sumber yang mengatakan seperti itu. Wilayah Majapahit itu ada di Pulau Jawa, itu pun hanya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Terus hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan di luar Jawa apa dong? Menurut pembacaan Profesor Hasan Jafar atas kitab Kakawin Negara Kertagama, kerajaan-kerajaan di luar wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu adalah Mitra Kasatata, negeri sahabat yang memiliki kedudukan sejajar, tidak menguasai dan tidak dikuasai. Di negara Kertagama disebutkan, Majapahit sering mengadakan pesta besar dan kerajaan lain datang bawa hadiah. Nah, hadiah ini selama ini ditafsir sebagai upeti, tanda takluk. Padahal, menurut Profesor Hasan, itu sekadar hadiah biasa antar sahabat. Memang, pendapat Profesor Hasan ini kontroversial dan diperdebatkan sejarawan lain. Tapi yang jelas, ini menunjukkan bahwa sejarah itu dinamis dan terus diteliti ulang. Gak ada kebenaran mutlak dalam sejarah, semua tergantung bukti dan interpretasi. Sebelum kita tutup, aku kasih bonus beberapa fakta singkat yang juga jarang masuk buku sekolah. Pertama, mesin tik yang digunakan Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi adalah mesin tik milik Kepala Perwakilan Kriegsmarine, Angkatan Laut Jerman, di Jakarta, Mayor Dr. Herman Kandeler, yang dipinjam para pemuda. Kedua, sehari sebelum proklamasi, tanggal 16 Agustus 1945, bendera merah putih sebenarnya sudah dikibarkan para pejuang di Rengas Dengklok sebagai persiapan. Artinya, semangat kemerdekaan sudah membara bahkan sebelum teks proklamasi selesai dirumuskan. Ketiga, Bung Karno menolak saat pertama diminta merekam ulang suara proklamasi. Beliau merasa momen 17 Agustus 1945 itu sakral dan tidak bisa diulang. Tapi akhirnya beliau bersedia demi pendidikan generasi muda. Keempat, naskah proklamasi yang diketik Sayuti Melik sempat akan dibuang juga, tapi diselamatkan dan kini tersimpan di ANRI bersama versi tulisan tangan. Nah, itulah beberapa fakta yang jarang banget masuk buku pelajaran sekolah. Pertanyaan pentingnya, apalagi yang selama ini tidak diceritakan di buku sejarah resmi? Karena ingat, sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Dan kadang, yang kalah punya cerita yang jauh lebih menarik. Di masa Orde Baru, penulisan sejarah diseragamkan sesuai kehendak rezim. Banyak peristiwa dihilangkan karena dianggap mengganggu narasi besar. Tugas kita sebagai generasi muda adalah terus bertanya, terus menggali, dan tidak mudah percaya pada satu versi sejarah. Karena sejarah yang adil adalah sejarah yang mendengar semua suara, bukan hanya suara penguasa. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Biar makin banyak yang tahu kalau sejarah Indonesia itu nggak datar-datar aja. Dia penuh liku, misteri, dan kontroversi. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap penasaran, dan tetap mencari tahu fakta terbaru.